Aku di sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang ku tuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di hari ke-27 ya, di dalam program kita 40 hari dengan tujuan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama sampai hari ini bersama-sama. Masih ada 13 hari lagi, saudara-saudara. Tuhan kiranya menuntun kita untuk bisa bersama-sama sampai di akhir perjalanan. Mari kita mulai pertemuan kita pagi hari ini, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk bersama-sama belajar kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami boleh bersama-sama berdoa. Tuhan, tuntunlah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong, sehingga melalui semua yang kami baca, kami pikirkan, kami bicarakan bersama, kami sungguh menemukan tuntunan-Mu di dalam hidup kami untuk berjalan kepada tujuan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan pertemuan kami pagi dalam tangan kuat kuasa-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama pagi hari ini membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapa Tuhan kita itulah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang setia. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Saudara yang bisa silakan menyanyikannya. Pujian yang kemarin juga dinyanyikan oleh Ibu dalam sesi yang ke-26 ya, oleh Ibu Maria. Bila Tuhan memuji-Mu,
hatimu, namun ingatlah Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Sempurna sepertinya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami selalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Bapa kami yang mengasihi kami. Dan kalau kami boleh melewati pencobaan-pencobaan ini, sesungguhnya Engkau yang mengasihi kami itu memaksudkannya, supaya kami beroleh berkat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya itu menyambung dari apa yang disampaikan kemarin ya. Dan dari apa yang dibicarakan kemarin, kita diingatkan bahwa pencobaan itu bisa dipakai Allah, dipakai oleh Roh Kudus untuk menumbuhkan kita, ya, membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Melalui pencobaan itu Tuhan melatih kita untuk mengembangkan karakter sebaliknya. Ini menarik ya, saudara-saudara.
Jadi kalau kita itu mau dipakai Tuhan untuk mempunyai karakter kasih, saudara jangan heran kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa dikasihi gitu ya, yang membuat kita jengkel gitu ya. Tapi itulah yang melatih kita supaya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa dikasihi ini, kita semakin berlatih untuk mengasihi. Ketika kita mau mengampuni, kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan di mana kita sukar sekali mengampuni. Tetapi itu yang mengembangkan karakter kita supaya kita sungguh-sungguh bisa mengampuni. Ya, oleh pencobaan itu kita mengenali diri kita sendiri, dan melalui pencobaan itu kita akan bertumbuh semakin baik. Ya, ada orang bilang tuh suatu hari kita akan berterima kasih pada orang-orang yang ngomongnya tidak enak, yang pahit dengan kita itu ya, yang buat kita jengkel, karena apa? Orang-orang itu yang membuat kita itu bertumbuh ya. Sebaliknya pujian-pujian itu katanya tidak membuat kita jadi lebih baik gitu ya. Tetapi keadaan-keadaan yang sulit itu membuat kita lebih baik. Saudara-saudara, pencobaan itu menolong. Nah, yang kedua dari apa yang disampaikan kemarin itu, pencobaan itu membuat kita itu makin bergantung kepada Tuhan. Seperti sebuah pohon itu ya. Akarnya makin kuat ke dalam tanah ketika angin bertiup menggoyang batang dan daunnya itu ya. Dia semakin kuat karena ketika ditiup angin maka akar-akar itu akan berpegang semakin kuat kepada tanah. Demikian juga dengan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah hakikat pencobaan. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa tidak, dan karena itu kita percaya bahwa untuk semua pencobaan itu selalu ada jalan keluar. Kenapa? Sebab sesungguhnya kalau kita boleh melewati pencobaan itu, sesungguhnya itu diizinkan oleh Tuhan, ya, diizinkan oleh Tuhan, sehingga selalu ada jalan keluar, ya. Dia setia, gitu ya. Pada waktu kita dicobai, dia akan menyediakan jalan keluar. Nah, tapi saudara-saudara, sekalipun kita tahu kebenaran itu, tetap kita itu di dalam menghadapi pergumulan pencobaan itu, kita harus mengambil langkah, ya. Di dalam hidup orang percaya itu ada bagian Tuhan. Tapi ingat ya, yang saya kemarin sudah cerita, ada bagian kita, ya. Tuhan itu maksudnya pencobaan untuk kebaikan kita, tetapi kita sendiri harus mengambil langkah, ya. Bagian kita mengerjakan keselamatan itu, menghadapi pencobaan itu, supaya melalui apa yang kita lakukan, sungguh maksud Tuhan juga terlaksana. Tuhan ingin kita berbagian di dalam pertumbuhan kita, ya. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar 4 kunci Alkitabiah dalam mengalahkan pencobaan, ya. Yang pertama, saudara-saudara, kunci pertama adalah pusatkanlah perhatian kepada sesuatu yang lain. Nah, saudara sabar ya, ini karena internet saya jadi agak terlambat keluarnya gambar. Ya, pertama ya, kalau kita mau mengatasi pencobaan, nomor 1, pusatkanlah perhatian kita pada sesuatu yang lain. Nah, saudara-saudara, Rick Warren mengatakan begini ya, pertempuran melawan dosa dimenangkan atau dikalahkan dalam pikiran kita, ya. Jadi pertempuran melawan dosa dimenangkan atau dikalahkan dalam pikiran kita. Apapun yang mendapat perhatian kita itu yang menguasai kita. Ya, jadi pusatkanlah perhatian kita itu karena perhatikan saudara-saudara, kita itu apapun yang mendapat perhatian kita itu akan menguasai kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Ayub itu berkata ya, aku ini membuat perjanjian dengan mataku untuk memandang dengan tidak memandang dengan nafsu kepada seorang perempuan muda, ya. Ayub mengatakan aku akan mengalihkan perhatianku, ya, aku tidak akan melihat perhatianku itu pada perempuan muda, ya, karena itu saya mungkin Ayub punya ketertarikan begitu ya. Nah, saudara, tahu Ayub mengatakan aku janji aku akan mengalihkan pandanganku. Demikian juga dengan Daud, ya. Daud itu berdoa pada Tuhan. Tuhan, jagailah aku untuk tidak memperhatikan apa yang tidak berharga. Sebab apa yang kita perhatikan itulah yang menjadi pusat, menarik hati kita ke sana. Nah, saudara-saudara, tapi termasuk harus kita
perhatikan bahwa itu termasuk juga kalau itu masalah penolakan kita, ya. Pencobaan itu dimulai dengan menangkap perhatikan kita, termasuk penolakan kita, ya. Semakin kita terfokus pada aku tidak mau melakukan ini, semakin kuat hal itu menarik kita ke dalam jaringnya. Ya, Rick Warren bercerita tentang seringkali orang itu mau diet, ya, aku harus berhenti makan terlalu banyak, berhenti merokok, berhenti dari nafsu birahi. Tetapi ketika dia memikirkan aku mesti berhenti merokok, berhenti makan, sesungguhnya apa yang dipikirnya, saudara-saudara? Sesungguhnya dia sedang memikirkan untuk makan, untuk merokok, gitu ya, untuk masalah-masalah nafsu birahi, gitu ya. Kalau kita mau naik panggung, kita bilang, jangan gugup, jangan gugup, jangan gugup, gitu ya. Itu malah gugup. Kenapa? Karena kita itu, pikiran kita tuh terfokus pada gugupnya itu, ya. Nah, saudara-saudara, semakin kita terfokus untuk tidak mau melakukan ini, nah itu terfokus pada perhatian untuk itu, semakin kuat hal itu menangkap kita ke dalam jaringnya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita melawan pencobaan? Jangan dipikirkan pencobaan itu, tapi hindarilah, ya. Jangan lawan pikiran yang jahat, tetapi inilah menghindarinya dengan cara ubahlah fokus kita kepada yang lain, gitu ya. Dan berikanlah kepada hal yang baik, ya. Pikiran yang jahat itu nggak usah dipikirin, tapi pikirkan hal yang baik, begitu ya. Setan itu tidak akan pernah mendapatkan perhatian kita jika pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Setiap kali kita berpikir saya harus melawan setan, saya harus melawan setan. Saudara mikirin siapa? Ya mikirin si setan itu, gitu ya. Tetapi kalau kita memikirkan firman Tuhan, maka iblis itu tidak mendapatkan perhatian kita. Saudara-saudara, ini yang dinasihatkan oleh Paulus pada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa ini, saudara? Yang positif semua, yang baik semua. Ketika kita memikirkan apa yang baik, kita akan mendapatkan apa yang baik itu. Ya, bahkan di dalam Filipi itu yang jahat akan hilang sendiri, ya. Di dalam Ibrani dikatakan arahkanlah pikiranmu kepada Kristus, ya. Dalam 2 Timotius juga Paulus mengatakan saya selalu berpikir tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengalihkan pikiran kita. Satu kali waktu saya masih sekolah minggu, saya diingatkan, ya, bagaimana cara kita menghilangkan angka 10 dari pikiran kita. Kita tidak bisa menghilangkannya dengan mengatakan, saya mau melupakan 10, melupakan 10, melupakan 10. Karena apa yang saya ingat, ya 10 itu. Tapi kalau saya mau melupakan 10 dari pikiran kita, saya mesti bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, begitu. Ya, 10-nya di mana? Hilang. Karena apa? Saya enggak memikirkan itu. Ya. Saudara-saudara, Paulus mengatakan gini, aku tuh melupakan apa yang di belakangku. Tapi caranya bagaimana? Dengan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Bukan cuma mengarahkan diri, tetapi Paulus berlari mengejar kepada tujuan itu. Yang mendapatkan harta surgawi pada Kristus Yesus. Saudara, cara terbaik untuk melawan pencobaan adalah memusatkan diri kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, kiranya itu menolong kita, ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu teman. Ungkapkanlah pergumulan kepada teman yang saleh atau kelompok pendukung, ya. Firman Tuhan mengatakan begini dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dan kalau ada yang jatuh, ya, kalau mereka jatuh, yang seorang itu mengangkat temannya. Tetapi wah itu celakalah, gitu ya. Kalau kita ngomong celakalah, wah itu ini, wah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara-saudara sekalian, berdua itu lebih baik, ya, saudara-saudara. Kita perlu orang lain, ya, kita perlu orang lain, ya. Bahkan orang lain itu akan menolong kita untuk sembuh. Saudara-saudara, pencobaan itu datang dari dosa. Bagaimana kita bisa mengatasi pencobaan? Bagaimana kita bisa sembuh? Bisa mengatasi?
jikalau kita mempunyai orang lain. Sehingga dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Waktu kita itu menceritakan kelemahan kita pada orang lain, dan lalu kita didoakan, kita akan dilepaskan, saudara-saudara, dari kuasa dosa, dari kuasa pencobaan itu. Ingatlah, saudara-saudara, kita mesti menyadari hal ini ya. Masalah itu tumbuh semakin besar selalu di dalam gelap. Kalau kita punya masalah, lalu kita rahasiakan, biasanya itu akan menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Benar bukan? Saudara, kalau kita itu senang nonton pornografi atau gitu ya, kita menyembunyikannya. Itu akan semakin menguasai kita. Ya. Tetapi ketika itu dibuka dalam terang kebenaran, waktu kita berani menceritakannya pada sahabat serohani, pada persekutuan yang orang percaya itu, maka itu akan orang lain tahu, begitu ya. Saya berusaha mengingatkan diri saya dengan memberitahukan anak-anak saya, memberikan teman-teman saya, jangan kirim gambar-gambar porno misalnya gitu ya. Karena anak saya lihat loh TV saya, bisa lihat HP saya, lalu kita berhenti. Kenapa? Karena waktu dibuka, masalah itu ngerut. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita perlu orang lain. Ya. Dan setan itu selalu mengajak kita untuk merasa bahwa dosa saya itu dosa saya sendiri. Saya mesti tutupi, saya mesti rahasiakan. Nanti saya malu, begitu ya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya bukan kamu sendiri yang mengalami itu. Kita semua ini berbuat dosa. Ya, kita mesti menyadari itu. Ya, bukan saudara sendiri. Kita semua punya pergumulan yang sama. Hamba Tuhan juga punya pergumulan yang sama. Karena betapa perlunya kita itu saling mengasihi, saling terbuka, saling menguatkan. Alasan yang buat kita menyembunyikan masalah kita itu adalah keangkuhan, kesombongan, saudara-saudara. Ya, lalu kita merasa tak tutupin aja ya. Saya bisa mengendalikan diri kok. Saya bisa mengendalikan situasi. Tetapi Rick Warren itu mengingatkan begini ya. Tetapi sebenarnya apa yang tidak dapat Anda bicarakan adalah hal yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi dalam kehidupan Anda. Itu betul, saudara-saudara. Kalau sampai dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, kita tidak bisa lagi menceritakan sesuatu pada pasangan kita. Karena kita takut sesuatu. Sesungguhnya, saudara-saudara, itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan lagi. Dan itu akan menjadi hal yang merusakkan. Bagaimana caranya kita mengatasi itu? Kita harus membuka diri. Ya, kita harus dengan rendah hati mengakui kelemahan kita. Ya, kita harus mempunyai sahabat-sahabat baik. Itu sebabnya saudara-saudara kita perlu komunitas. Itu sebabnya Tuhan menyediakan kita gereja supaya di dalam komunitas orang-orang percaya. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan, dan kamu akan sembuh. Bukan cuma dari penyakit, saudara-saudara, tetapi dari pencobaan, dari dosa. Ya, kita mesti rendah hati. Itu yang akan buat kita lebih baik. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, yang sombong. Tetapi Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah pada Allah. Karena itu ikutilah firman Tuhan. Mari kita bersekutu, teman-teman. Mari kita membuka diri. Saling mendoakan, saling menguatkan. Tentu kita mesti menjaga rahasia ya. Bukan maksudnya kalau kita berbagi terus bisa diceritakan ke orang-orang, tidak. Karena itu kita perlu persekutuan yang baik ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama di dalam keluarga Allah itu. Kita saling melindungi ya. Berikutnya saudara-saudara, yang ketiga adalah tadi yang pertama kita harus mengalihkan perhatian, yang kedua kita harus mempunyai persekutuan, yang ketiga kita harus melawan si iblis. Saudara-saudara, ayat Yakobus 4 ayat 7 tadi ada sambungannya ya. Karena itu tunduklah pada Allah, lalu itu bawahnya. Lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ini maksudnya bukan kita memperhatikan iblisnya, ya. Kita tetap harus perhatikan firman Tuhan, tetapi kita mesti sadar kita itu berhadapan dengan kuasa yang lebih besar. Tidak ada gunanya kita melawan iblis dengan apa? Dan kekuatan kita sendiri, ya. Bagaimana kalau gitu? Karena kita mesti perlu pertolongan Tuhan. Firman Tuhan di dalam bagaimana caranya?
Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17 itu berkata begini. Dalam segala hal, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, ada 3 hal. Ya, saya mulai yang pertama itu saya pakai ketopong keselamatan, itu nomor 1, saudara ya. Bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan melawan iblis? Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketopong keselamatan itu tidak bisa kita pegang. Ketopong keselamatan itu dimasukkan di dalam kepala kita. Apa yang berubah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia mengubah hati kita. Apa itu hati di dalam Alkitab? Akal budi kita. Pikiran kita. Perhatikan ya, pencobaan itu selalu dimulai dengan pikiran. Ketopong keselamatan itu adalah pikiran Kristus itu. Kita tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa menerimanya dan mohon Tuhan mengaruniakan kepada kita. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan mempunyai hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan berjanji, kalau kita sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mengubah hidup kita. Dia mengubah, saudara. Mengubah apa yang pertama? Pikiran kita, ya ketopong keselamatan yang diletakkan di kepala. Lalu yang kedua, saudara-saudara, setelah ketopong keselamatan itu, kita itu menerima firman Allah. Bagaimana kita melawan pencobaan? Dengan selalu berpegang kepada firman Tuhan. Ya, kita menyadari, saudara-saudara, firman Tuhan itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus mengalahkan si iblis ketika dia dicobai. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan mengalahkan si iblis. Saudara, hari ini kita belajar ini pun karena kita mau belajar firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita mesti mempunyai perisai iman. Pedang itu dipegang, perisai itu untuk menahan. Saudara-saudara, ada kalanya, saudara-saudara, dalam menghadapi pergumulan, pencobaan itu, Charles Spurgeon mengatakan, kadang-kadang kita tidak bisa melihat, kita berdoa dan doa kita seperti mentok. Kita baca firman Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Tetapi kata Charles Spurgeon, God is kita harus percaya Tuhan itu baik kepada kita. Iman kita tuh harus berpegang Tuhan itu baik dan Dia menolong kita. Ya, God is too good to be mistaken. Katanya Tuhan nggak terlalu baik untuk salah. God is too wise to be unkind. So, when you don't understand, waktu kamu tidak ngerti, when you can trace His hand, waktu kamu tidak bisa meraba Dia di mana, when you can see His plan, waktu kamu tidak bisa melihat rencananya, trust His heart, itu iman. Percayalah hati Tuhan yang baik itu. Waktu kita percaya kepada kebaikan Allah, iman itu akan menuntun kita berpegang teguh dan melawan godaan si iblis yang mengatakan Tuhan itu tidak baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Saudara-saudara, yang terakhir kita mesti menyadari kelemahan kita. Ya, saudara-saudara, kita mesti sadar satu hal ya. Firman Tuhan itu mengatakan begini. Jangan sombong. Ya, kita ini juga pandai menipu diri sendiri. Ya, kita mesti menyadari itu, saudara-saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara-saudara, kita mesti menyadari hati kita ini lemah. Hati yang licik, hati yang gampang dibelokkan. Karena itu betapa kita itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kenalilah kelemahan kita. Kita tidak boleh sembrono, ya. Jangan menempatkan diri dalam situasi-situasi yang penuh godaan. Saudara mesti tahu di mana engkau lemah. Kemarin sudah dibicarakan itu, bukan? Dan hindarilah itu, larilah dari pencobaan. Ya, ingatlah, lebih mudah menghindari pencobaan daripada keluar dari pencobaan itu. Hindarilah itu, ya. Hindarilah itu, ya. Dan 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, siapa yang menyangka ia berdiri teguh, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, saudara-saudara. Tuhan mengatakan sewaktu-waktu aku akan datang kembali. Kamu mesti berjaga-jaga. Saudara-saudara sekalian. 4 hal itu mesti kita pegang. Ya, yang pertama, alihkanlah perhatian pada yang lain. Jangan memikirkan pencobaan itu. Yang kedua, mari kita cari saudara seiman. Kita harus saling menguatkan. Ya, gereja itu ada supaya kita saling menolong, saling menguatkan. Yang ketiga, kita mesti melawan iblis. Dengan apa? Dengan anugerah Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan iman. Yang keempat, mari kita selalu dengan rendah hati menyadari kita ini adalah orang yang lemah. Ya, hati-hati, jangan sombong. Sebab kita juga bisa ditipu oleh hati kita sendiri. Saudara, kiranya itu menuntun kita untuk melewati pergumulan-pergumulan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Persoalan, pencobaan apa. Tetapi ingatlah, hari ini kita diberitahu selalu ada jalan keluar. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Arahkanlah pandanganmu pada Tuhan. Bagikanlah pergumulanmu dengan saudara seiman. Saudara boleh cari saya. Boleh saudara keluarga yang dekat. Saling mendoakan. Jangan percaya bujukan si iblis. Dan mari kita selalu sadar, saya penuh kelemahan, saya perlu Tuhan, saya perlu orang lain. Tuhan akan menuntun kita. Kalau saudara pergumulan, ingatlah, sesungguhnya Dia mengasihi. Kita akan berdoa, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Tetapi mari kita mengambil waktu untuk berdoa, mengambil refleksi. Dalam pencobaan yang kau alami, ingatlah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, ingatlah, Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Mari kita bersyukur, sebab kita ingat Dia mencintai kita. Setiap kali kita merayakan Paskah, sebentar lagi kita merayakan Paskah, saudara-saudara, kita memandang salib. Bukankah Dia mencintai kita? Dia melakukan, Dia mengizinkan itu karena Dia mencintai kita. Supaya melalui pencobaan itu, kita dibentuk menjadi sempurna seperti Dia. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna seperti Dia. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna seperti Dia. Silakan berdoa, saudara-saudara.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami tidak pernah ditinggal sendiri. Dan kalau ada pergumulan pencobaan yang sedang kami hadapi, saya tahu Engkau tahu hal itu, dan Engkau memaksudkan itu karena kasih-Mu untuk kebaikan kami. Tolong kami menyikapinya dengan baik ya Tuhan. Tolong mata kami bisa memandang kepadamu. Tolong kami bisa bersekutu dengan saudara-saudara untuk mencari maksud-Mu, saling mendoakan. Tolong kami tidak percaya kepada bujukan si setan. Tolonglah kami selalu sadar. Kami perlu Tuhan, kami perlu sama kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Jauhkan kami dari kesombongan, dari keangkuhan. Berikanlah kami keberanian untuk berjalan di dalam terang. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami juga mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, supaya setiap kali kami berkumpul, kami berdoa, kami mengingat pergumulan-pergumulan sesama kami. Kami boleh menaikkan doa syafaat bagi mereka. Karena Engkau maksudkan kami untuk hidup di dalam dunia ini, menjadi berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang. Dan di antaranya kami boleh mendoakan pergumulan dunia kami. Kami berdoa untuk keadaan peperangan yang ada di dunia ini. Tuhan, ada beberapa tempat mengalami peperangan di Yaman, di Ukraina. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menuntut. Di Palestina juga. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menuntun dan menolong supaya kami semua boleh beroleh kedamaian dari dalam Tuhan. Berdoa untuk gereja Tuhan di sana, di mana-mana tempat. Saudara-saudara yang mengalami kesukaran ini. Kami tidak mengenal mereka, kami jauh Tuhan. Tetapi kami percaya jikalau kami berdoa kepada-Mu, Engkau lah yang akan menolong saudara-saudara. Sebab Engkau sajalah Tuhan. Apa yang bisa kami harapkan di dalam hal yang tidak kami mampu lakukan apa-apa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami juga. Kami mau mohon pertolongan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Untuk Pak Jokowi, untuk para menteri, untuk saudara-saudara yang sedang menangani masalah-masalah dalam bangsa ini. Tuhan, tolonglah. Untuk rencana membangun ibu kota baru juga, Tuhan, tolonglah. Engkau kiranya akan menuntun, sehingga sungguh maksud-Mu yang terlaksana yang terbaik. Berkati gereja-Mu di mana-mana tempat di Indonesia. Jadikan kami saluran berkat. Tuntunlah kami bawa terang dan kebaikan-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Immanuel Malang. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk Paskah yang akan kami sambut 2 minggu lagi. Tuhan, kiranya Engkau akan berkati dan menolong sehingga kami semua boleh menyiapkan hari dengan baik. Mengingat Engkau yang suka mati bagi kami. Mengingat Engkau yang karena kasih-Mu kepada kami sudah datang untuk menjadi anak domba Allah yang menjadi korban bagi keselamatan kami. Oleh karena Engkau disalibkanlah kami beroleh hidup. Tuhan, tolonglah kami mau bersyukur, dan tolonglah kami untuk mencintai-Mu, mengasihi-Mu, dan biarlah kami boleh berjalan di dalam terang-Mu. Tuhan berkati untuk 40 hari dengan tujuan ini, berkati Tuhan untuk 13 hari ke depan. Tuhan tuntun kami untuk setia terus mengikuti sampai pada waktunya nanti kami boleh bersyukur. Tuhan memberitahukan kepada kami maksud-Mu melalui pertemuan-pertemuan ini. Kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk 40 tahun gereja kami. Mohon berkat Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat-Mu dalam merayakan tahun yang ke-40 ini. Tuhan, menyerahkan juga untuk semua saudara-saudara yang dalam pergumulan-pergumulan saat ini. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang menghadapi pergumulan dalam keluarga, menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan, baik itu pekerjaan maupun pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berikan pertolongan kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan. Tuhan mengenal saudara-saudara satu persatu. Ya Tuhan, kiranya Engkau lah yang akan menjamah saudara-saudara. Kiranya Engkau yang akan menuntun kami semua di jalan yang benar. Untuk saudara-saudara yang menghadapi pergumulan dalam keluarga, Tuhan, bukalah jalan.
Saudara-saudara yang bisa undur, tolonglah kami untuk bisa mencari mereka dan menuntun mereka kembali pulang ke rumah-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Saya berdoa untuk semua saudara-saudara saat ini yang ikut dalam doa pagi ini. Jika ada saudara-saudara yang saat ini sedang berdoa secara pribadi kepada-Mu Tuhan, membawa pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjawab lebih banyak daripada yang bisa kami katakan. Sebab kami percaya Engkaulah yang mengasihi saudara-saudara, memperhatikan mereka lebih daripada kami bisa. Tuhan, kiranya Engkau menolong saudara-saudara. Saya persilakan teman-teman untuk menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.